Decodingmu sudah selesai belum Bang Wisnu? Sudah, yang PR ini capstone, Just bikin apa Bang? bikin hand sign bang, simpel-simpel aja. Wis, ngori. Lo hand sign kalau kau cari di Oh, Google ada 1000 repo paling yang ke publik. punya Bang Wisnu beda sendiri tapi. Apa bedanya? Nggak ada bang, beda warna doang. Handstand untuk hewan mungkin Bang. Hand sign itu hewan anjir. Wih, yo laporan bro. Cut off sesuk yo. Senin ya, Senin nggak sih? Oh iya ya. Gimana ini? Ayo, yes. Tak lanjut ya. Gas Saya Bang. tak share screen. Ngori rek bangkit. Oke, jadi mungkin paling gampang sebenarnya ya. Terima kasih sudah hadir dua orang. Jadi hmm, sebenarnya mungkin daripada mulai dari definisi, aku lebih prefer mulai dari pain point sih. Karena kalau misalnya Yoi. mulai dari definisi itu kayak kayak orang nih misalnya belum pernah denger code generation itu di survei di apa namanya polling yang tak buat di WA kan bisa dilihat kalau hampir semuanya tuh nggak tahu soal code generation. Yang tahu pun belum pernah nyoba gitu kan. Nah, jadi mungkin Real. aku jelasinnya dari pain point kenapa kok ada code generation nih kan. Ini wes kelihatan kan ya share screen-ku ya. Kelihatan Bang, aman Bang. Ya, oke. Jadi ketika kita ngoding itu sebenarnya kayak apa ya ngomongnya? Ada beberapa hal, ada beberapa hal yang itu tuh sebenarnya merupakan sesuatu yang repetitif gitu loh. Kayak ngulang-ngulang doang dan mereka itu punya pola. Misalnya contoh ya, punya contoh itu adalah bikin data class. Nah, data class ini kan sebenarnya dia tuh punya pola kan ya. Kayak misalnya, nah mungkin bagi yang belum tahu data class itu kayak class yang emang dia itu ditujukan untuk buat nyimpen data, ngehold data. Kayak misalnya user, dia kan punya ID, punya email, punya first name, last name, avatar gitu kan. Nah, itu data class biasanya umumnya itu terdiri dari gimana caranya membuat data ini dari map, nah, dari from map kan. Jadi bikin ini dari map. Habis itu bikin dari JSON. Jadi biasanya kalau misalnya nerima response body itu kan berarti kan nanti dimasukin dari sini kan di Iya game jadi dibikin dari JSON atau dari map. Jason. Betul. Nah, itu gunanya buat itu, serialisasi. Oh, Nah, habis itu ada copy with. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya ya respon. dia itu pengen bikin objek baru tapi pakai data yang udah ada, tapi diganti ininya itu bisa pakai namanya copy with. Nah, terus ada to map, ya to map ini kebalikannya from map. Ada to JSON kebalikannya from JSON, From terus to Jason. string. Jadi misalnya objek ini itu di print, itu nanti dia itu ngeprint apa stringnya, nah itu to string. Habis itu ada yang namanya equality. Jadi misalnya kayak objekmu ini dibandingkan dengan objek yang sama, misalnya ada Musuhnya. dua objek, tapi Hmm. dia itu dibuat dari kelas yang sama. Walaupun walaupun ininya itu sama, bisa aja apa namanya ini, bisa aja hasil equality-nya itu false, walaupun sama loh. Karena equality ini di dalam Dart itu ngitung bukan berdasarkan nilai ini aja, tapi dia itu ngitung berdasarkan hashcode-nya. Nah, kalau Oh, hashcode yang dihitung itu hampir pasti kalau setiap objek yang dibuat walaupun dari kelas yang sama itu hashcode-nya bakal berbeda. Makanya bisa aja kalau dibandingin itu hasilnya false. Makanya kita harus nge-override equality-nya gitu. Entah manual atau enggak pakai yang namanya equatable. Nah, itu pokoknya data class itu mesti
mengandung ini gitu loh. Jadi kayak kan ada polanya nih kalau dilihat nih. Nah, itu doang kan. Cuma kalau misalnya ini ngoding manual itu tuh repot. Benar. Soalnya banyak. Sebenarnya bisa juga pakai yang namanya misalnya kayak gini. Namanya ini pakai extension itu bisa. Nah, kayak gini. Jadi bikin data class. Cuma ya gitu. Kalau misalnya pakai ini tuh mesti perlu ngubah-ngubahin lagi kan ini. Jadi nggak efektif juga sebenarnya. Habis itu contoh juga kalau misalnya mau pakai blok. Itu tuh kalau misalnya bikin state itu tuh kayak bikin kelasnya satu-satu gitu loh. Nah, ini kan ada polanya juga kan. Dan bayangin kalau misalnya pakai blok tapi dia tuh banyak state-nya itu jadi banyak nanti panjang codingannya. Terus ada lagi kalau misalnya ngelakuin dependency injection. Misalnya di sini. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang repetitif gitu. Nah, misalnya nambah fitur ya udah nambahin Di bawahnya. Enyo di bawah kan. Di pakai dagger gitu nggak sih? Pakai apa? Kalau di native. Oh, ha, Dagger Hill. Cuman aku belum nyoba itu. Nah, Cuman itu. kalau pas aku injection, nah aku juga mikir loh, semisal ya, aku itu bikin banyak kelas kayak gini. Nah terus masa injectionku panjang gitu kan, kayak gimana ini caranya biar lebih apa? Nah, Lebih efektif. nah itu diselesaikan sama code generation ini. Nah, Wah, ini aku juga ketemu masalah ini nih pas magang ya nih ADS itu pas tak terapno dependency injection itu jadi 500 line kalau nggak salah. Itu injection tok wah, karena gede. Akhirnya nightmare. waduh kok kok repot ya. Akhirnya bisa pakai akhirnya aku belajar code generationnya buat ini, buat apa namanya? Buat ini, buat Menyimpel. dependency injection. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, ada beberapa buat apa ada beberapa case yang diselesaikan oleh code generation. Cuma yang paling ngerepotin kan tiga tiga hal itu kan biasanya. Mm-mm. Bikin injection, Betul, betul. bikin data class atau enggak bikin block. Nah, kira dari situ itu ada beberapa orang yang bikin code generation gitu. Code generation buat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, code generation itu apa ini ya? Tak bacain dari sini. Jadi di sini tuh dia itu teknik untuk nge-generate otomatis codingan berdasarkan input atau data, input atau aturan tertentu gitu loh. Jadi setiap code generation, library code generation itu tuh punya aturan sendiri-sendiri karena mereka menyelesaikan masalah yang sendiri-sendiri. Nah, Oh, contohnya itu ada JSON serializable. Nah, biasanya JSON serializable itu dipakai barengan sama yang namanya freeze kayak ini. Eh, eh, freeze. ini Oh, tuh, nah ini. Jadi dia tuh dipakai buat generate data class gitu. Oh, kalau kalau enggak sih, kalau freeze ini dia tuh bikin lebih tepatnya dia tuh bikin ini, bikin immutable class. Jadi dia tuh generate class berdasarkan code generation gitu. Nah, kalau digabungin sama JSON serializable yang tadi itu, yang ini, dia tuh bisa bikin sebuah data class yang lengkap gitu. Karena from JSON sama to JSON yang tadi bisa digenerate pakai JSON serializable tadi. hmm. Makanya biasanya dua dua ini itu digabungin. Nah, contohnya kayak gitu. Itu menyelesaikan masalah yang beda-beda. Nah, nah, sekarang dari sini, oke, ini tak run dulu. Wih, oh ini sing emulator itu bang, Simulator apa? sing kamu sarankan daripada di Android Studio berat. Iya, Ternyata memang berat coy. ya kan? Berat kan ya Real, Android emulator ya. real. Kalau sudah projectnya banyak itunya filenya. Ini tuh enteng deh. Genymotion itu hit. Saya jadi tertarik. Ini tuh dia nyalain dari awal loh, wis kenceng langsung nyala kan ya. Kayak cold Ih, boot ini, cold boot. Nih, Android
emulator kan Cold Boot lu lama tuh. Bener. Nah, saran dulu. Ini tuh aplikasinya simple sebenarnya. Nah, kayak gini tuh sebenarnya nggak masalah, cuma ya gitu tadi ya. Kalau misalnya proyeknya tambah gede, dia itu kita bakal susah maintain dia karena semakin gede juga dan nge-trackingnya itu sulit. Nah, Betul sekali. yang paling gampang itu tuh pakai code generation yang mungkin tak sharing yang pertama itu ada yang namanya injectable. Nah, injectable ini. Nah, injectable itu tuh dia tuh masuk ini ya, masuk package paling rame di PubDev kapan hari itu. Sekarang nggak tahu masuk apa nggak. Oke. Oh ya, nggak masuk. Kapan hari itu dia itu masuk package of the week di PubDev sebagai ya paling rame ya. Nah, kalau biasanya kita ngelakuin dependency injection di Flutter itu pakai get it manual kayak gini, dia itu adalah code generator untuk get it. Nah, ini mana penjelasan? Nah, ini loh. Dia code generator for get it. Nah, jadi daripada kita bikin eh, get it yang manual, kita pakai ini. Nah, jadi mungkin file ini tak hapus semua ya, tak hapus semua gini. Kita bandingin gimana kalau misalnya pakai get it, gimana kalau misalnya pakai Freeze. injectable tadi. Oh. Nah, tapi di sini tak install dulu. Jadi dia itu kalau misalnya pakai injectable dia itu pakai dua package ya, yaitu install injectable sama install injectable generator. Bedanya apa nanti tak jelasin. Jadi di sini tinggal Flutter pop add injectable injectable generator sama satunya lagi itu namanya bolt runner. Nah, bolt runner itu dia itu adalah tools yang paling penting di dalam code generation ya karena yang buat generate code-nya itu adalah bolt runner ini. Jadi semuanya kayak injectable, freeze, JSON serializable itu tuh cuma menyediakan aturannya, tapi untuk generate code-nya dia pakai bolt Pakai runner ini. runner. Oke. Makanya dia tuh perlu diinstal juga. Nah, ini injectable generator sama bolt runner. Oh, maksudnya dev itu apa Bang? Dev titik dua. Oh, dev itu dia tuh gini. Dev itu dia tuh gak dimasukkan di dalam aplikasinya. Jadi dev itu cuma dibikin buat bantu Oh. developer doang. Kayak misalnya testing. Testing kan dia Hmm. itu nggak perlu dimasukkan di production kan, library testing. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi kalau misalnya kita build APK, library testing ya nggak usah dimasukin dong, ya kan? Oh. Nah, Dengan cara pakai dev tadi. ah, kayak misalnya testing terus boot runner ini kan gunanya boot runner cuma buat apa namanya? Menggenerate. Ya menggenerate codingan. Ya, masa kita mau menggenerate codingan di dalam APK kan ya nggak mungkin kan. Terus linter itu juga termasuk dev karena linter cuma dipakai buat develop doang, ya kan? Benar. Nah, Betul, betul. jadi install 3 itu habis itu di sini injectable injectable itu dia gampang banget. Jadi daripada kita bikin manual kayak gini, kita tuh tinggal taruh sini dong. Nah, kita tinggal ini dipakai. Jadi injectable itu tetap butuh get it. Habis itu kita nge-init generatornya. Cara itu gampang ya, tinggal kayak gini. Jadi bikin function terserah ini kayak gini aja. Namanya disamain aja. Gini. Alah, Tuh. namanya disamain gini. Habis itu function ini dia itu jalanin get it ini Mm-mm. ya di fungsi init. Nah, init ini. Nah, untuk sekarang fungsi init itu nggak ada. Nah, ini yang nanti bakal digenerate sama code generator itu fungsi init ini. Nah, Oke. jadi caranya buat generate itu tuh pertama itu tuh kita nyediain tempat ya, tempat eh, buat nyimpen hasil generate dari Generatornya. injectable ini. Yaitu Oh. kita import file yang nggak ada.
Nah, aturannya di dalam injectable kita itu harus ngimport yang namanya ini, file yang namanya kayak gini. Config.tar. Oh. Berarti kita bikin itu dulu bang, atau File, tidak perlu? Iya. file itu nanti di generate sama getIt-nya. Kita cuma nyediain importnya doang. It's code generation. Salah lagi. Nah itu ada aturan nih nggak bang, Apa nih? penulisannya? Aturan penulisannya kayak Ada. Jadi ini tadi ya. Cek, cek. Nah, eh. Nah, jadi aturan penulisannya itu kalau tadi itu dia tuh harus ditaruh di folder yang sama. Jadi makanya di sini importnya itu di folder yang sama ya, yaitu di injection ini. oh Tapi betul-betul dia di sininya dikasih nambahin config. kon. Oh Nah, ini kan file masih belum ada kan ya. Nah, nanti dia tuh bakal digenerate betul. sama sama injectable. Injectable. Nah, nanti ya ini. Nah, habis itu setelah kita nyediain tempat buat code generation tadi, kita tuh Hmm. tinggal bikin supaya kita tuh generate ini, init ini. Caranya adalah gampang ya. Pakai yang namanya annotation, Annotation. add ini. Nah, add ini kita taruh injectable init. Nah, ini. Nah, injectable init ini. Nah, kalau misalnya kita mainan sama code generation, kita tuh bakal sering ketemu namanya, pasti ketemu namanya ini, annotation. Buat nandai kalau sebenarnya code di bawah, kita tuh bakal digenerate sama code generator yang dijalanin sama build runner. Oh, Jadi bakal oke. sering ini. Nah, terus kita tuh define aturan-aturan yang dipakai buat generate apa itu namanya get dependency injection ya. Ada banyak ini. Nah, ini yang tak pakai biasanya itu cuma ini doang. Cuma initial surname. Ini dia namanya. Bebas ya sebenarnya. Habis itu prefer relative import ini tak bikin false biar konsisten. Habis itu yang pasti pakai null safety ya. Sekarang kan Flutter, Dart kan udah null safety kan. Habis itu yang paling penting itu kasih ini. Jadi enaknya itu kalau misalnya injection apa namanya, ada kelas yang belum dimasukkan di dependency injection, dia tuh bakal ngasih tahu kelas apa yang kurang gitu loh. Kurang. Oh, Kalau pakai get it doang itu kalau nggak salah itu dia kalau misalnya ada yang kurang ya dia tuh nggak ngasih tahu, cuma ngasih error doang. Nah kalau misalnya kita throw on missing dependency ini, kalau misalnya ada yang hilang dia dikasih tahu. Ya udah gitu. Sekarang harusnya ini udah bisa melakukan, udah generate ini. Caranya adalah ngeran di terminal dart run build runner. Help ini ada ini ya. Habis ini ya. Nah ini. Jadi ada beberapa ini ya, beberapa penggunaan ya. Jadi ada namanya watch. Yang paling sering itu ada namanya watch sama build. Jadi kalau misalnya ada kita pakai build kayak gini, dia tuh bakal generate sekali. Nah, dia tuh ngompile ini seperangkat aturan di sini buat bisa di-generate codingannya. oke. Deadline Build Runner Bull. Nah, ini emang agak lama di awal ya. Jadi, tapi nanti kalau misalnya udah gede itu malah lebih enak kayak gini. Oh, semisal udah pernah generate gitu. Heeh. Nah, ini dibikin kan ya filenya ya. Betul. Ada file Langsung baru. errornya hilang semua kan. Nah, di Real. sini ini dependency itu karena tadi nggak pakai future, jadi tinggal gini doang. Nah, setelah itu ya udah ini file yang ini codingan yang digenerate sama injectable. Nah, ini. Nah, Yes. ini itu direkomendasikan untuk di ignore di sini. Ignore. Oh, Oke, berarti kita ignore semua file yang postfix-nya itu .config.dar.
Bintang 2 itu Karena artinya apa, Bang? ini lah, Heeh. rekursif. Jadi misalnya di mana-mana aja ini, Mm. itu tuh kalau ada yang polanya kayak gini, itu Oh, akan di-ignore juga. Jadi misalnya oh. aku bikin file di sini nih, di sini misalnya. Misalnya usertile.config.dart itu nanti tetap Mm. di-ignore karena kita pakai bintang 2. Jadi Nah, ya meskipun udah gini. childnya itu dalam banget gitu pasti ke Bisa, ignore ya. Oh, pasti ke-ignore. Kalau bintang 1 kan cuma di ini doang, cuma di dalam satu folder doang kan. oh iya iya benar-benar. Kalau bintang 2 di semua folder. Nah, terus itu tuh tadi belum selesai. Tadi itu generate generate injection config-nya. Nah, caranya buat generate tiap class-nya itu kayak gini. Jadi ini itu mending jangan dibikin ini ya, jangan dibikin pakai build ya, pakainya watch karena watch ini dia tuh jalan terus-terusan. Nah, sambil nunggu kita tuh di sini di misalnya ya, di ini tuh kalau misalnya tak run ini pasti error karena mati kan injectionnya kan ya. Nah, Oke, mati kan ya. Nah, dia benar. tuh belum diregister. Tapi kalau misalnya kita pakai injectable itu gampang banget. Jadi misalnya kita bikin class. Heeh. Misalnya kita bikin class ini kan, mana tadi? Block. Nah, ini kan suatu kelas yang diinjek ke dependensi kan. Jadi user block itu tuh butuh yang namanya repository. Repository. Heeh. Berarti user block ini masuk di injection-nya kan pasti. Kita Betul. tandai. Nah, macam-macam ada lazy singleton. Lazy singleton tuh kalau misalnya kita bikin kelas ini sebagai singleton. Jadi kalau misalnya dipanggil, dia itu akan ngasih kita instance yang sama. Tapi kenapa lazy? Karena dia tuh nggak dibikin semuanya di Bu- awal. Ya, Tapi dibikin oh, ketika dia dibutuhkan. Kecuali kalau pakai butuh. singleton. Nah, cuma mending pakai lazy singleton. Biar load-nya di awal itu cepat. Agak ringan. Atau enggak ada yang namanya factory. Tapi kalau factory itu namanya di sini injectable. Nah, ini kita bikin user block itu sebagai factory. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya, bakal kena error yaitu user block depends on unregistered type user repository. Jadi ini itu udah kita inject ke dependensi, tapi kan dia butuh repository. Mm-mm. Repositorinya belum kita inject kan? Betul. Nah, sekarang kita inject yang di sini. Dia tinggal ditandai doang aja di sini. Tandai. Nah, karena repository itu sebenarnya kita nggak perlu bikin kelas yang nggak perlu bikin instance yang banyak tiap dipanggil ya udah kita bikin sebagai dia sebagai lazy singleton. Nah, dia bakal ngasih tahu juga nih, no, di generate kan. Ternyata user repository butuh user provider. Jadi enak itu dikasih tahu gitu. Oh Nah, iya iya, benar-benar benar. user provider Kita kita kasih tinggal nambahin doang di sini lazy singleton gitu. Nah, dia bakal lazy bilang singleton butuh dio butuh di. di sini. Nah, ini dio ini agak tricky karena dia itu bukan kita kan yang bikin kelas dio kan. Dio itu kan Mm-mm. library. Caranya itu Oh. gampang. Jadi misalnya kita bikin folder di sini. Nah, Mm. ini nggak wajib ya, nggak wajib di situ ya. Cuma ini aku kebiasaannya di situ aja. Injectable modules. Misalnya kayak gini. Kita tinggal bikin abstract class ini. Oh. Namanya katakanlah injectable module. Ini tuh dibuat buat nampung kelas-kelas yang bukan kita yang buat gitu loh. Kayak Dio tadi. Kita tuh Oh. tinggal tandai dia sebagai modules. Nah ini. Habis itu kita bikin getter. Kayak gini. Misalnya Dio, get Dio, ini kan. Habis Mm. itu kita generate instance-nya Dio pakai base option base URL-nya https refresh in ini. Nah, dia bakal sekarang nah ini succeed karena semua dependensinya udah di generate. Injek. Makanya di sini Iya. di dalam generatornya nah ini dia di Nambah. generate DW. Nah ini. Oh iya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita run nih
dia akan jalan. Nah, Anjas. bayangin kalau fiturnya gede, injeksinya itu banyak, itu kan repot. Tapi kalau misalnya pakai injectable, kita tuh nggak perlu injection manual. Kita tuh cuma tinggal manggil ini doang kan. Nah ini doang. Nah Oh ini iya. dihapus. Ya bayangin aja, ini fitur kecil cuma isinya tuh 2, 3, 4 kelas doang aja segini. Nah, bayangin kalau misalnya kelasnya ada 100 gitu. Nah, itu bakal banyak. Sedangkan kalau pakai injectable, Betul. kita cuma tinggal gini doang. Nah, gini doang. Cuma nggak sampai 15 baris. Nah, itu salah satu code generator. Anjas. Nah, ada yang tanyakan mungkin di injectable ini. Aman Bang sejauh ini. Sangat Nah, mantap kan? real. Codeku saya tak kasih, sekarang tak kasih generate apa ya? Kalau misalnya cocok tak kasih generator semua. Nah, terus sekarang kita coba nyelesain yang tentang data class ya, data class. Nah, ini data class. Ini kan sebenarnya juga apa namanya repetitif kan ya, kayak gini. Benar. Ini tuh bisa jadi dibikin pakai code generator, Shell tapi nggak bisa pakai injectable karena injectable itu emang use case-nya cuma buat generate terus injection. injection dari Pakainya code namanya itu. freeze karena freeze itu dia itu dipakai buat bikin immutable class, buat generate class. Nah, ini code generation for immutable class. Wes. Oh, Nah, habis itu kita nginstal lagi. Misalnya kayak ini ya. Jadi, oh ya yang tadi ya. Tadi kan kita nginstal 3 kan ya. Injectable generator. Nah, benar. injectable itu tuh nyediain annotation tadi. Makanya injectable tadi bisa ditaruh di yang reguler ya, dependensi biasa ya. Sedangkan Hmm. injectable generator ini itu tuh yang memfasilitasi aturan aturan untuk digenerate-nya, Oke. generatornya lah gitu. Nanti build runner itu tuh jalanin injectable generator gitu. Nah, makanya dia di sini ditaruh di dev. Ya sama kayak freeze. Oke, aku bikin terminal baru. Ini. Freeze itu berarti kita nginstal Flutter Puppet freeze. Nah, installnya tuh freeze annotation. Station. Itu tuh yang nyediain annotationnya. Habis itu freeze yang biasa ini ditaruh dev karena dia yang generate Aturan itu ya. codingannya. Oh, Nah, atur generate-nya. sebenarnya JSON annotation sama JSON serializable itu opsional. Kalau misalnya kita mau bikin from JSON sama to JSON baru pakai JSON annotation ini sama serializable. Tapi Oh, kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah nggak apa-apa. Tapi karena pakai ya udah diinstal semua. oh, I see, I see. Nah, install. Nah ini kita bisa hapus dia semua. Habis itu kita bisa coba ya. Sama kayak tadi, polanya itu kita bikin kayak gini deh, user model. Nah, Isinya habis itu kita tandai dia sebagai freeze. Ini. kasih annotation. Nah, freeze. Kalau tadi kan anu kan Injectable. injectable terus mana ini freeze. Nah, setelah itu eh, dia tuh kita harus nyediain tempatnya dia di generate. Jadi kalau Oh, tadi pakai import, kalau ini pakai part. oh, kalau Nah, part injectable tadi sama pakai import. apa? Kalau injectable Pakai tadi import pakai ya. import. Nah, Import. Nah, ini kalau kalau ini pakai part. Nah, namanya samain user model titik. config Nah, betul. ini freeze Oh, titik dart. Nah, habis itu ini dilihat nih. Oh, kok mati? Nah, habis itu di sini tuh kalau di generate nih,
dia tuh harusnya udah bisa generate. Cuma ini bakal error. Aduh. Nah, error kan ya. Jadi, anu. Nah, ini error. Jadi, user model ini nggak bisa di-generate karena dia itu kita tuh nggak ngikuti aturan yang harus diikuti gitu. Nah, Oh. aturannya itu udah beda lagi sama yang tadi injectable. Aturannya pakai ini. Jadi, di sini kita itu harus, nah, ini yang paling penting itu we must also apply a mixin with the name of our class. Prefixnya pakai underscore dollar. Jadi ini tuh mixin itu adalah yang ngedefine nanti hasil generate-nya itu ngedefine hasil generate-nya nanti apa gitu loh. Nah, berarti kita tuh ini nggak bisa kayak gini doang. Kita apply mixinnya. Mixin kalau di Dart itu pakai with. Hmm. Ya mirip-mirip kayak inilah, kayak implements lah mixin itu. Kayak Oh, interface lah. benar-benar. Nah, with user model. Oke. Habis itu user model. Nah, dia tuh masih error ya, karena kita belum selesai. Nah, setelah itu, kita tuh bisa define. Nah, define kayak gini. Jadi di dalamnya, itu kita bikin pakai factory gini. User model, konstruktornya ya, konstruktor utama ya. Hmm. Habis itu kita sama denganin si user model. Ini. Nah, mungkin agak bingung ya, karena ini nggak kayak Flutter reguler ya, Dart reguler. Nah, ini udah nggak error. Ini tuh maksudnya adalah kita bikin kelas user model dan Hmm. factory dan apa namanya ini tuh default konstruktornya si user model. Habis itu nanti isi dari user model ini diisi oleh yang digenerate dari mixin ini. Nah, gitu. Nah, tapi nah ini bisa dilihat di sini. Nah, ini. Nah, ini tuh ribet cuma ini maksudnya itu dia bikin kelasnya. Nah, ini nih kelasnya. Nah, nah tapi kelas ini masih belum punya properti. Propertinya harus pakai ini kan propertinya. Jadi ini Benar. coba tak tak copy, Kopi. kita isi di sini, ini. Nah, gini. Cuma ini jangan pakai this. Kita harus define tipe datanya. Jadi ini itu adalah int, habis itu ini itu String. adalah Oh iya, string. string semua. Nah, gini. Nah, dia tuh akan sekarang generate. Nah, generate kan, di Oh, generate. Sekarang errornya udah hilang. hilang gitu. Yang sebagian ya, sebagian udah hilang karena udah jadi kelas kayak biasanya. Makanya di dalam generatornya ini, di dalamnya ini dia yang bikin kelas nih kayak gini. Nah, ini. Oh iya, Nah, ini. Nah, ini. Ya kan? benar. Jadi gitu. Nice. Segampang itu bikin kelas di Flutter. Ini tuh dia itu di dalamnya udah ada kayak copy with. Nah, copy with ini. Oh iya, Nah, ini copy with. Habis itu udah ada toString. Nah, udah digenerate juga toStringnya. Sama kan ya? Nah, benar, habis itu dia tuh udah digenerate equality-nya juga. Kalau tadi kan kita define sendiri. benar. Nah, tapi from JSON sama to JSON-nya belum ada. Dulu. Nah, Apakah itu kita baru pakai yang annotation-nya? tadi. Annotation yang JSON. Hmm. Nah, kalau misalnya mau pakai JSON serialization, Hmm. kita taruh dia di konstruktor pertama ini. Oke. Jadi di sini kita pakai JSON serializable gini. Oke. Habis itu, oh ya sih, ini tuh dia bakal error kalau misalnya di kan. Oh, belum sih, belum di compile ya, belum di compile soalnya ini masih error. Nanti ay. Nah, gini. Habis itu kita bikin factory di sini. Nah, jadi setiap function yang kita pengen buat di dalam pakai freeze itu tuh harus dibikin pakai factory gitu. Nah, kalau misalnya konstruktor
default itu tuh cara bikinnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita bikin metode, itu tuh harus pakai factory. Nah, caranya itu factory gini. Habis itu nama kelasnya, user model. Habis itu kita bikin function dari kelas ini, yaitu misalnya from JSON. Nah, terus kita tuh ekspektasikan kan, di sini tuh kita Hmm, pengen nerima parameter apa, kayak ini. apa aja? Kita Oh, ekspektasikan kalau misalnya user model itu menerima parameter ini gitu. Nah, sama from JSON kita juga ekspektasikan dia menerima suatu JSON. JSON kan type-nya ini kan, map, yep. string, dynamic, JSON gini. Tapi nanti kita isi kita isi dia pakai nilainya yang ada di code generator. Nah, yaitu si generatornya itu akan bikin satu class namanya ini, user model from JSON. Nah, dengan inputan adalah JSON tadi. Nah, itu nanti dia akan generate nih codingannya. Nah, Wah, udah nggak error anjir. kan ya? Real. Nah, ini errornya masih apa nih? Sek. Masih error nih. Apa ini? Oh, Ada apa ya ini? Hmm, dolarnya, bentar. Apa? dolarnya apakah ke double? Tadi sepertinya double. Enggak sih. Enggak. Iya, kayaknya katanya double. Itu di generator ya, bukan di sini. Gini aja, Sek. Nah, aneh ya? Bentar. Ini kan harusnya, String objek di sini objek bang. namanya Yang tipe nih. Apa nih? Yang apa? oh yang dynamic tadi objek tapi kayak enggak sih. Dynamic kok. Bener dynamic kok. Oh iya. Wait. Wah, ini. Nah, ini tuh salah satu gak enak. Negatifnya code generator itu kalau misalnya yang error itu hasilnya, itu tuh kita harus membaca hasilnya ini dulu juga gitu. Oh iya benar-benar. Kok gini aja? Kok aneh ya? Enggak ya? Wait. JSON kan ya? Oh, makanya enggak. Ini. Ini tuh salah soalnya kita belum Oh bikin bikin anunya. penampungnya. Oh Ya, iya. kita harus masukin ini. Jadi ini kalau misalnya pakai JSON serializable, kita pakainya .g.dar. Nah, ini. Makanya tadi aku bacanya kan di freeze kan. Masalahnya di Freeze freeze itu dia tuh di generate-nya tadi itu di dalam freeze. Harusnya di generate-nya di sini, di di g.dart ini. G dotar. Ini Oke. g.dart. Makanya tadi error kan. Real. Nah, habis itu di sini itu ada ini invalid annotation target. Ini tuh nggak masalah. Soalnya di documentation-nya itu tuh dia anjir mana ini. Nah, dia tuh disuruh ignore aja ini disabling annotation target ini. Nah, ini disuruh di ignore. Nah, tak ignore-nya itu di sini analysis option. Tambah Di sini bawahnya. harusnya analyzer. Eh, se. Exclude. Eh, nah, invalid. Lupa aku ini. Lupa.
Soalnya aku gak pakai linter defaultnya Flutter. Biarin aja ya, ignore aja ya. Lupa aku Boleh, caranya. boleh. Nah, habis itu ya udah gitu. Dia itu ini, ini tuh harusnya udah ada from JSON-nya. Nah, tapi di sini from JSON itu kalau aku ngerasanya itu kehitungnya sama kayak from map ya. Jadi di sini tinggal dipanggil nah ini model from JSON. Tapi kalau misalnya ini kita run, ya kita run, itu dia pasti error. Kenapa itu Dia Bang? pasti error nih. Ya. Dua, tiga. Nah, type null is not a subtype of type string. Nah, Hmm. gampang ini, simple. Karena ininya, nama JSON-nya ini dari response body-nya itu tuh harusnya pakai snake case. Nah, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan dari sini, dari response datanya di sini misalnya. Print response Response dot data. data. Kita panggil lagi. Nah, ini lihat ya ini. Nah, last name kan dia pakai ini kan. Oh iya, last underscore name. Nah, tapi di sini Di secara default JSON apa namanya? camel JSON case. serializable-nya itu bikin namanya itu sama kayak nama variabelnya. Oh, Nah, gimana caranya biar ini tuh biar nggak ngikut namanya ini, pakai nama yang kita define sendiri. Itu gampang juga. Jadi di dalam sini, nah ini buat kan kita bikinnya kayak gini. Kita tinggal taruh kayak gini. JSON key. Nah, nama key-nya apa? Namanya tadi adalah oh ID. Nah, kalau misal namanya disesuaiin. sama ini, itu Hmm, nggak masalah. Kalau dia nggak pakai juga nggak masalah sih. oke. Nah, cuma kita Biar kan pakainya yang di sini, first name oke, sama last name. Di sini namanya first name, disesuaikan dengan responnya. ya, nah, disesuaikan sama responnya. Oke, Nah, nah, kalau misalnya kita reload sekarang, belum di itu, belum di. compile. Nah, Just. jadi gitu ya. Jadi Oh, ya ini tak ngene, biar biar konsisten lah. benar. Email. Jadi codingan yang panjang tadi, yang itu pasti sampai 100 sih itu. Bisa digenerate cuma sepanjang yang ini, sepanjang yang barusan ini. Yang tadi itu ini kan ya. Nah, segini kan ini piro gitu. Oh, sekitar 60 baris. 60 baris bisa digenerate pakai Hanya hanya 19. 19 baris. Anjir. Nah, itu Anjas. ini tuh sih aku lihat codinganku yang lama lah di analisis optionnya. Kok nggak enak lihatnya. Nah, ini analyzer di dalamnya error. Ini Habis itu kita ignore yang invalid annotation target. target false. Nah, kita ignore. Sekarang errornya wis nggak ada toh di sini. Ini. Real. Nah, Sudah. itu cuma error linter doang sih. Nggak ngaruh. Gitu ya. Jadi simple banget. Ini tinggal dihapus. Nah, satu lagi. Tadi kan dia tuh otomatis generate copy width, generate string, generate equality kan. Itu tuh Benar. bisa kita ignore, bisa kita atur juga mau generate apa. Caranya jangan pakai yang freeze ini, tapi pakai Sini. F-nya besar, freeze Oh, ini. Di dalamnya itu kita bisa, kalau misalnya kita nggak mau generate copy width, kita false kan. tapi Misalnya kita false. nggak mau generate Equal tadi. apa ya, Equal to bukan apa. string, Oke. nah to string override kita bisa false kan. False kan. Jadi nanti generatornya, tadi kan ada ya, tadi kan tak tunjukin ya. Sekarang bakal nggak Ya. ada di sini freeze-nya.
Oh, copy width otomatis nggak ada. ngupdate gitu, Bang. Iya, otomatis ngupdate. Anjas. Powerful kan ya? Oh iya, no result. Langsung. Reload. Soalnya kita pakai ini, pakai watch. Nah, ini dia tuh ngelisten perubahannya. Oke. Sama kayak bikin ini nggak sih? Sama kayak bikin apa namanya? Salah satu framework CSS itu, lupa aku. Yang selain Tailwind. Tailwind. Tailwind kan Eh, gitu juga, juga kan? real. Nah, ini. Ini udah anu kan? Udah aman kan ya? Benar. Nah, nah, Anjas. setelah itu satu lagi yang terakhir, orang-orang itu juga nemuin caranya gimana gabungin freeze sama block. Karena block ini dia tuh juga kan dia itu ini kan immutable class kan, kelas yang dia itu nggak akan berubah gitu nanti. Benar. Makanya orang-orang mikir, oh gimana kalau misalnya freeze tadi tak gabungin sama block gitu, daripada aku harus bikin yang sepanjang ini. Akhirnya orang-orang bikin ternyata bisa gitu loh. Orang-orang coba terus bisa. Nah ini itu materi yang aku dapat pas ikut Device dulu. Di Device dulu itu orangnya itu jelasin gimana cara pakainya blok ini di dalam gimana cara dia pakai blok digabungin sama freeze. Freeze. Jadi ini panjang ini kita hapus semua. Anjas. Nah gini Komen. kita bandingkan ya. Jadi oh ya ini jangan di ini. Nah kalau pakai blok ini kita juga harus bikin file penampungnya yaitu user blok. Namanya sama ya kayak blok ini, Oke. tapi dia pakai freeze Dot. dot dart. Oke. Titiknya, Bang. Nah, dia belum di generate karena kita belum bikin apa-apa. Benar. Nah, di sini kita bikin sama ya caranya ya. Kita bikin kelas ini, user state ini, Hmm. kelas user Use. State. state dengan mixin yang tadi, dengan namanya sama tapi pakai prefix underscore dollar Oh, ini. user state. Tapi di sini kita pakai dan di sini kita MTG. tandai dia sebagai freeze. Freeze. Oh, yang kecil emang ya. Ya, yang kecil aja. Kalau mau configurable ya pakai freeze yang gede. Oke. Cuma karena males ngonfig ya udah pakai freeze yang kecil aja. Boleh. Nah, setelah itu kita tuh tinggal bikin function-function yang di bawah ini. Misalnya ya, misalnya function yang ini, inisial, user inisial ini. Kita Oke. bisa generate pakai cara yang tadi yaitu factory. Kita bikin functionnya di dalam user state. Namanya itu adalah inisial, Nis. user inisial. Nanti Nis. kita akan isi dengan satu class di dalam hasil generatornya yang namanya adalah user inisial ini. Oke. Sebelumnya di sini kan user inisialnya kenapa nih? Kok nggak mau generate dia? Wait, kok aneh? Apa dolar Bang? Pasti ada anu ini. Ya kayak tentang itu deh. Ini tuh apa user block? With udah bener? Only mix. Penampungnya juga sudah Kak, Bang? Udah penampungnya. Wait. Oh, iya bener ya. Bentar. Kok ini? Enggak, sama aja, nggak ngaruh. Oh iya ini, salah. Ini kan kita bikin function kan, Bener. harusnya gini. Nah, nah dibikinin. Oh, sih. Nah, bisa kita lihat kalau user inisial. Di sini tadi kan error nih, user inisial nih. Yang ini nih, ini. Ini kan error nih. Bener.
Sekarang udah Oh, nggak error kan. Nah, benar. habis itu getting user, kita bikin getting user ini. Itu gampang, kita nggak perlu bikin kelas. Kita cuma perlu bikin gini doang. Const Konstruktor factory user state user state dot getting user. Karena dia getting nggak butuh parameter apa-apa, kita user. tinggal gini doang. Anjas. Nah, Eh, dibikin kan ya getting usernya. real. Wih, oh salah ini tipe. Pakai S bang. Harusnya S. Nah, begini. Nah, Nah, di generate ya. Nih, getting user. Habis itu ini get user error sama error user loaded. Nah, user loaded dia butuh parameter user yang isinya list of user model. Gampang. Jadi tinggal const factory user user state user state dot user loaded sama kayak tadi ya. Jadi kita tinggal taruh kita tuh pengen nyimpen apa di sini. Kita kan pengen nyimpen equal list of user model user dengan nama model. users. Habis Oke, itu kita tinggal di sini users loaded. Nanti dia akan bikinkan kelas namanya user loaded di dalam user block freeze ini. Nah, sekarang kan nggak error nih user loaded. Anjas. Ini di sini juga nggak error lagi. Sekarang yang error kan ini kan, yang get user error kan. Benar. Nah, get Butuh user error dia itu sama gampangnya ya. Get user error kita tinggal bikin factory user state dot titik get user error. Tapi dia minta error message, benar. Apakah string string bang? error Anjas. message. Error message message. Nggak pakai error tadi. Begitu kita bikinkan class namanya get Get user users error. error. Anjas. Boom. Jadi code yang sepanjang ini itu tinggal segini doang, kira. Nah, segini doang. Jadi ini tinggal dihapus. Wah, Codingan yang sepanjang sekitar 40 line, bagus. jadi tinggal nggak sampai 20 line. Anjir. Anjir sangat membantu sekali Ya. ini, sumpah. Nah, makanya rugi nih yang nggak datang nih. Jarang yang tahu juga materinya. Benar. Apakah Habis itu event, user event. Nih, ini juga sama kan. Dia tuh immutable class juga kan. Jadi ini tuh bisa betul? kita buang. Ini bisa kita bikin ulang user event with mixinnya si user event. Jangan lupa namanya harus sama ya ini. Kita tinggal bikin factory user event. Kita mau bikin event apa? Event yang kita bikin itu kan ini kan. User event itu, Bang. Ya Get user get event. users event. Dia nggak butuh parameter apa-apa. Parameter, Terus kita isi dengan class user si get user event. users event. Oh, nah, itu Bang. Apakah filenya sama di Oh ini freeze dot belum belum digituin. Nah, oh, oh apa nih? itunya yang Ini kok error. file file apa? Oh ini belum dikasih cons. Dimintanya cons. Sebenarnya kalau nggak pakai cons ya nggak masalah. Cuma di sini Di sininya jangan nggak usah pakai cons ini. oh Tapi kan Flutter Dart itu prefer to use cons kan. cons. Oh, Biar optimize performance-nya optimize. Jadi di sini kita bikinnya pakai cons. Kalau bisa cons. pakai cons ya pakai cons. Benar. Nah, apa ini? Error. Oh ini. Nah ini User juga kalau import misalnya udah pakai freeze, kita udah nggak perlu pakai equatable. immutable. Jadi equatable bisa di uninstall. Oh, kita perlu uninstall di terminalnya juga, Bang. Ya nggak masalah sih kalau tetap pakai ya nggak masalah sih. Equatable itu kayak apa ya? Kayak satu pakai sama blok gitu loh. Jadi blok itu kan, nah ini mungkin kan kamu belum belajar blok ya dia, deh tak tunjukin. Benar. Blok itu cara makainya tuh bergantung sama kesamaan kayak ini.
apakah state-nya itu adalah get user error, apakah state-nya itu getting user. Ini Oh, loading. Apakah state-nya lagi loading, apakah state-nya lagi error gitu kan. mm-mm. Itu kalau misalnya equation-nya itu salah, itu tuh dia akan nggak akan masuk ke sini walaupun user Nggak loaded. masuk. Oke. Makanya dia pakainya equatable tadi. Cuma karena kita pakai Free. freeze, kan ini kan class-nya yang tadi kan di generate sama freeze. Betul. Nah, di dalam freeze dia nggak pakai equatable, dia pakainya manual kayak ini. Nah, ini dia udah Oh, bikin bisa sendiri manual. ininya. Jadi kita Oh, udah nggak perlu equatable lagi. betul. Butter. Tab remove equatable. Dan itu nggak masalah. Nah, tetap nggak error kan? Habis itu kita Nah, generate. kita coba lagi. Ayo. Sabar bang. Ini loadingnya sing cepat apa apa? Oh, error anjir. Equitable Oh, not ternyata found. equatable-nya masih butuh. Aku itu butuh di sini ternyata. Nah, ini. Oh, Ya, ya, aku butuh ternyata masih butuh. jadi Cuma kita untuk pembuatan blok sama pembuatan data model, itu tuh udah sudah nggak perlu pakai perlu. equatable. Aku masih perlu buat ini sih, buat class exception sama failure ini. Coba kita run. Nah, tetap jalan kan ya? Real. Anjas. Tetap sama fungsionalitasnya. Tapi dengan codingan yang berbeda. Nah, sebagai penutup ya materinya ini aku kasih best practice-nya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai code generation, Oke. dua hal yang paling penting itu yang pertama adalah jangan ngubah-ngubah hasil generatornya. Ini tuh Hmm, jangan diubah-ubah. Jadi ini tuh yang generate itu nanti biarin compiler. oke. Misalnya ini. Nah ini Di di sini tuh config.dat. dia dikasih ini nih generated code do not modify by hand. Oh, Jadi kalau misalnya ada error di sini, itu tuh yang diperbaiki itu ini ubah. di sini. Oh, I see, I Jadi ini see, I nggak see. boleh, jangan dipegang. Ini juga jangan dipegang, freeze. Ini Oke, .g .dat. ini juga jangan dipegang. Jadi, nah, do not modify by hand. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, kita harus ignore. Bukan harus ya, kayak direkomendasikan untuk nge-ignore semua file yang di generate oleh itu tadi. Ini kan ya, freeze. Nah, habis itu, save. Sama Itu kalau G. kita git status, itu Oke, tuh masih masuk kan .g kan ya. benar. Nah, habis itu kalau misalnya kita ignore, salah, salah. Alt G. Ya, nah, ke ignore. Anjas. Kenapa di ignore? Karena ada beberapa kasus di mana eh, hasil generate-nya orang satu dan orang lainnya itu tuh hasilnya beda. Jadi ketika Beda. kita generate tapi dimasukkan ke Git repo itu konflik karena hasil generatornya beda. Tapi Oh. fungsionalitasnya tetap sama gitu. Makanya Hmm. direkomendasikan untuk masukin dia di sini Oke. di Git ignore Kita hasil ignore. generatornya. Jadi nanti kalau ada orang yang mulai nge-clone projectnya, nge-fork, Ya. dia tinggal jalanin dart run build runner Watch. build ini doang. Oh, Ya sama setelah kayak apa? Setelah apa? setelah boot itu baru di watch tadi buat semisal kita pengen pas ngedit-ngedit itunya, filenya. Gimana Betul gimana? tidak, Bang? Jadi eh, pas baru pertama ngefork atau ngepull gitu misalnya. Heeh. Baru pertama ngefork atau ngeclone itu pakai build, tapi pas kita ngedit-ngedit, kita nambah-nambah itu pakai watch. Betul tidak, Bang? Bebas sih. Kalau misalnya dari awal kita mau pakai Watch ya nggak masalah. Cuma kan use case-nya beda ya. Build-nya cuma di-generate sekali, Kali, habis itu selesai. Tapi kalau Watch itu tuh dia generate terus-terusan. Hmm, Jadi kalau misalnya dari awal ngeklon mau Watch ya nggak langsung masalah gitu. watch. Oh, Nggak oke, masalah oke. gitu. Nah, error semua ini. Nah, contoh ya. Jadi kalau misalnya kita ngeklon ini, Oke, clone. oke.
Ini tak matiin ya. Ini ya tak bikin ini baru. Jadi dokumen playground git clone. Nah, jadi dokumen jadi code generation Flutter podium.x. Nah, ini bakal error semua kan pasti. Error yang pertama itu karena ini belum diinstal kayak ini. Ini Benar. berarti tinggal Flutter paket gitu doang kan. Betul. Nah, kalau ini sudah diinstal itu yang error sekarang itu ya ini ada beberapa codingan yang dia pakai code generator kayak misalnya ini blok ini. Nah, ini kan nggak ada nih, belum di-generate nih. Nah, kita Nah, generate filenya pakai Dart run with runner. Misalnya pakai watch, nggak pakai boot, benar. ya nggak masalah gitu. Oh, tetap bisa. Tetap bisa. Terus. Oh, yang lama itu yang ini ya, Bang. Pas pertama kali. Iya, yang relatif lebih lama soalnya dia generate dari awal aja sih. Oh, oke. Soalnya ada cache-nya di sini. Dia membaca dari cache. Cuma kalau misalnya udah pas projectnya jalan kan nanti copot kan ya ganti-gantinya ya. Benar. Apa iki error iki? G.Dart. Hah? Apakah perlu dot boot? Oh, Oh, belum selesai udah. sih. Nah, ya udah. Anjas. Nah, udah nah error. Nah, ini kan udah warnanya abu-abu gini kan. Ini tadi ya tadi Benar. di Di ignore. ignore. Oke. Wes gitu aman kan. Udah, ini bisa dijalanin. Real. Anjas. Begitu. Ada yang mau tanyain mungkin tentang ini, tentang code generator. Aman Bang sejauh ini. Sangat-sangat aman. Gigi coy. Cuma ada satu lagi, itu tuh nggak mesti kita harus pakai code generator. Ada case di mana arsitektur kita itu nggak cocok pakai generator. Apa itu Contohnya Bang? di punya aku. Di punya aku itu gini modelnya. Jadi ini kan aku bikinnya itu pakai blok arsitektur nih, blok pattern nih. Patternnya Hmm. itu blok data sama presentation. Ya ini bebas lah. Pokoknya modelnya kayak ada repository, ada data provider kan di sini. Nah, Oke. ini tuh tipikal yang kayak gini tuh dia bisa pakai JSON serialization. Gini, bisa bikin kayak gini. Cuma arsitektur yang tak pakai, yang biasanya tak pakai, dia tuh clean arsitektur, yang mana dia tuh punya entity sama punya model, di mana model itu dia itu isinya adalah ini, tapi dia extend ke entity gitu. Contohnya kayak gini. Eh, contohnya adalah seperti ini. If search user domain. Nah, ini entity itu kayak gini. Nah, ini gini doang entity nih. Habis itu model itu adalah yang seperti ini. Model itu nge-extend ke user yang tadi, tapi dia tuh Hmm. punya from map, copy with gitu. Nah, use case-nya freeze sama JSON annotation, JSON serializable, Serial. itu kan bikin ini kan. Betul. Masalahnya adalah freeze itu nggak support extension. Oh. Gak bisa di Nah, extend. itu nggak bisa di extend gitu. Jadi kita nggak bisa bikin kelas ini untuk extend kelas lainnya gitu di freeze. Makanya kalau di arsitekturku sendiri, aku itu cuma pakai freeze untuk bikin bloknya, untuk bikin ini doang, untuk bikin ini. Nah, Sama untuk bikin injection ini tidak doang. Bang? Nah, sama injection, injection aku kan karena aku pakai dependency injection ya, Betul. ya pakai gitu. Nah, core ini kan. Nah, ini aku pakai. Nah, karena emang cocok. Tapi kalau freeze yang dipakai buat data class, aku bikinnya manual. Kayak manual. Jadi aku bikinnya bener-bener manual tadi.
pakai ini sih, pakai plugin sih, pakai pluginnya VS Code. Ya nggak masalah lah, bisa dia lebih apa ya, enak aja kalau pakai arsitektur clean, clean arsitektur. Betul, betul, betul. Jadi perlu dikompromiin apakah emang beneran perlu pakai code generation atau Tuh. nggak perlu, atau perlu hanya di beberapa bagian saja. Jadi nggak harus bener-bener pakai ya. Tergantung jawabannya. Gitu. Oke, aman. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaannya? Nggak ada ya? Aman-aman bang, sangat Aman. aman. Seperti itu. Aman bang. Yes, Nah, akhirnya materinya tidak sia-sia. real bang, sangat sangat memuaskan. Apa ini? Aduh. Oke, terima kasih sudah menyimak. Oke, saya stop dulu recordingnya.